Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin karya Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimishqi diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anwa'us shaumi wa darajatih. I'lam anna as-shauma thalathu darajatin. Al-awwalu shaumul umum, fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaq. Watsani shaumul khusus, fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yaddi wal rijli wa sairil jawarihi anil atham. Watsalits shaumu khususil khusus. Wa amma shaumu khususil khusus fa shaumul qalbi anil himamid diniyah wal afkarid dunyawiyah wa kaffihi amma siwallah azza wa jal bil kulliyah. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Itulah fenomena yang sering terjadi pada seorang yang mengaku berpuasa. Agar kita tidak termasuk golongan ini, maka tidak ada salahnya kalau kita mengetahui tingkatan-tingkatan orang berpuasa atau derajat puasa. Menurut Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimishqi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin diterangkan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan atau derajat yang pertama adalah puasa umum, yakni puasa yang hanya mencegah makan, minum, dan berhubungan suami istri di waktu imsak sampai maghrib. Atau biasa disebut puasanya orang awam, yang sebagian besar orang melakukannya. Ciri-ciri yang mengiringi dari puasa ini adalah berpuasa, tetapi sholat fardunya terabaikan. Berpuasa, tetapi sholat tarawihnya ditinggal dengan berbagai alasan. Berpuasa tetapi juga membuat resah orang lain di sekitarnya dan melakukan perbuatan mungkar lainnya. Tingkatan atau derajat yang kedua adalah puasa khusus, yakni puasanya seorang hamba yang solih dan solihah. Puasa jenis ini tidak hanya mencegah hal-hal yang telah disebutkan di atas, tetapi juga menjaga anggota badan dari segala maksiat dan kesia-siaan. Ciri-ciri yang mengiringi puasa jenis ini adalah mencegah mata dari berbuat semua maksiat dan hanya digunakan untuk yang bermanfaat saja. Menjaga lisan dari hal-hal yang dilarang oleh agama, semisal bergosip, memfitnah, berdusta, sumpah serapah, berkata kotor, kasar, dan lain-lain. Menjaga telinga dari hal-hal yang terlarang, menjaga perut dari makanan yang subhat dan haram. Dan orang yang melakukan puasa ini akan berhati-hati dengan semua anggota tubuh dan panca inderanya dari melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan atau derajat yang ketiga atau yang terakhir adalah puasa yang lebih khusus, yakni puasanya para nabi atau rasul. Tidak hanya anggota tubuh zahirnya saja yang berpuasa, akan tetapi hatinya juga ikut berpuasa. Hatinya selalu bersih, terjaga, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak memikirkan akhirat daripada dunia. Hatinya sangat cinta dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa jenis ini adalah puasa bagi hamba yang sudah terbebas dari berbagai penyakit hati seperti dengki, sombong, hasud, bakhil, dusta, pendendam, zalim, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang awam bisa melakukan puasa jenis ini? Jawabannya adalah bisa. Karena teladan dan panutan kita sebagai seorang muslim adalah Nabi Muhammad SAW. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Artinya apa? Artinya cermin kehidupan dunia yang akan membawa keselamatan menuju kehidupan akhirat dapat kita temukan pada pribadi agung dan mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, yang bisa kita tiru dan teladani. Meski tidak sesempurna sang pemiliknya, karena beliau Rasulullah SAW adalah manusia paling sempurna di kehidupan dunia ini. Walhasil, saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, untuk mencapai tingkatan berpuasa yang paling tinggi, maka amalkan
Kerjakan apa yang telah Rasulullah SAW teladankan kepada kita semua, sehingga kehidupan kita diliputi oleh limpahan rahmat, hidayah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.